dulu sempat ada kejadian kelam di Aceh. Kejadian itu adalah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di Aceh. Nah, pembantaian itu tuh terjadi 56 tahun silam, gak lama setelah peristiwa G30 SPKI. Salah satu alasannya kenapa ada pembantaian di Aceh ini karena adanya pembunuhan jenderal di Pulau Jawa, ada juga dendam pribadi, ada juga isu agama. Pokoknya banyak hal lah yang melatari terjadinya pembantaian ini. Oke. Nah, salah satu tempat terjadinya peristiwa ini itu ada di lubang-lubang pembantaian di perbukitan Selawah di pinggir kota Sigli, Aceh. Nah, di sanalah orang-orang yang dituduh komunis tuh disembelih, dibunuh, dipenggal, pokoknya di tempat itu tuh. Ratusan orang dieksekusi secara kejam, dan katanya nih kalau misalnya lehernya itu nggak putus, sebisa mungkin dia motong berkali-kali biar leher itu putus dari badan ke kepala gitu. Sadis banget. Ya kalian kebayang lah ya, daerah Aceh dulunya 50 tahun silam tuh kayak gimana lah. Nah, by the way, gue ini orang Aceh, Nat. Jadi gue suka beberapa kali pulang kampung lah, ke kampung gue ke Aceh. Masih banyak banget tuh saudara-saudara gue yang tinggal di sana. Salah satunya daerah yang gue samperin ini daerah Sigli, di daerah tempat yang tadi gue bilang ada pembantaian itu. Gue datang ke daerah Sigli itu bukan di tempat persis yang gue bilang ada pembantaian itu ya, tapi di daerah Siglinya. Oke. Gue kesana tahun 2010-an bareng sama keluarga gue, dan di sana itu gue ketemu sama saudara-saudara jauh gue. Ada juga atok gue tuh kakek, iya bener, tapi bukan atok kandung gue ya. Nah, gue ngobrol tuh sama atok gue, biasalah ngobrolin sejarah segala macem. Saya pada akhirnya dicerita tentang pembantaian tadi gue bilang. Dan gak cuman bahas tentang itu doang, atok gue cerita tentang kejadian mistis waktu pas dia masih muda di tahun 1965 itu. Pokoknya kejadian yang diceritain sama atok gue itu setelah adanya pembantaian itulah, tapi sebelum adanya GAM. Jadi masih di masa pembantaian tadi gue bilang tuh, yang komunis-komunis itu. Waktu itu ternyata atok gue tuh kasarannya hampir jadi korban pembantaian itu. Karena ternyata gak cuma komunis doang, Nat, yang dibantai. Warga-warga yang gak bersalah pun juga ikut jadi korban. Karena dituduh gitu ya. Iya bener, Atok gue tuh lihat sendiri, pakai mata kepala dia, banyak banget tetangga yang ditarik secara paksa buat naik ke pickup. Habis itu atok gue ngeliat mereka diikat buat dibawa ke penjara atau ke tempat eksekusi itu. Ya pokoknya kasarannya atok gue jadi salah satu saksinya lah di sana. Ini kita sebut aja nama atok gue Hadi ya. Dan gue akan ceritain apa yang diceritain ke gue. Oke. Berarti ini cerita tentang atok Hadi lo itu. Iya bener. Oke. Jadi di hari itu, di tahun 1965-an, Hadi ini umurnya sekitar 20-an sampai 30-an tahun lah. Si Hadi ini lagi ngelakuin kegiatan anak muda gitu biasa, ngeronda tiap malam gitu, Nat. Tepat banget pas Hadi lagi ngeronda bareng teman-temannya, ternyata banyak banget oknum yang tiba-tiba datang naik mobil pickup itu, terus ngegerebek tuh rumah-rumah orang, ngebawa orang-orang secara paksa yang tadi gue bilang. Hadi dan 2 temennya ini langsung kabur buat ngumpet biar nggak dibawa sama oknum-oknum ini. Masuklah Hadi dan teman-teman ini kayak ke dalam kebun sawah gitu yang emang tanamannya tuh lebat gitu, Nat. Jadi nggak kelihatan lah kalau misalnya dari luar. Nah, pas si Hadi lagi ngumpet dan ngintip-ngintip di antara tanaman-tanaman itu, dia tuh ngelihat puluhan orang tuh dipenggal kepalanya, Nat, di atas bukit. Jadi tuh dia kayak di kebun bawah, di atas dia tuh bukit. Nah, dia tuh ngelihat banyak banget orang-orang dipenggal tuh di sana. Ada yang lehernya udah kepotong setengah tapi masih kejang-kejang. Ada juga yang langsung ditebas kepala langsung buntung. Pokoknya tuh si Hadi nih ngeliat lah orang-orang ini dieksekusi. Nah, kebanyakan orang yang ngeeksekusi ini pun juga orang-orang Aceh yang ditunjuk jadi algojo lah. Nah, jadi ada beberapa orang-orang yang jadi algojo ini sebenarnya Hadi kenal, cuman dia juga nggak bisa ngasih tahu lah gimana daripada dia kena jadi korban juga kan. Hadi dan 2 temennya nyari tempat yang bisa disinggahin sembari nunggu biar keadaan di luar tuh udah nggak terlalu chaos. Barulah dia mau keluar gitu rencananya. Nah, Hadi dan teman-teman ini masuk ke dalam gubuk gitu, Nat, kayak di tengah-tengah kebun itu. Nah, mereka masuk ke gubuk ini sekitar jam 2-an pagi. Jadi kayak di dalam gubuk itu tuh cuman segede kamar kosan gitu, kayak kamar petakan. Isinya tuh kayak ada kayu-kayu, ada juga alat-alat buat petani. Pokoknya bener-bener sumpek banget gitu lah. Mereka terpaksa di sana ya karena mereka mikir daripada mereka keluar malah jadi sasaran eksekusi, ya mending mereka ngumpet gitu. Dari jam 2 pagi itu mereka akhirnya masuk dan bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Sebenarnya tuh mereka udah ngantuk banget, Nat. Cuma karena tegang dan mereka tuh nahan ngantuk biar tetap siaga gitu loh. Takutnya di luar ada apa-apa kan. Jadi kayak hampir udah 1 jam, sekitar jam 3 pagi, 2 temennya Hadi ini ternyata ngantuk banget. Saya pada akhirnya si Hadi ini ngide buat dia yang ngejaga, dan 2 temennya tuh tidur duluan. Jadi kayak nge-shift gitu lah. Barulah jam 5-an gantian tuh, si 2 temen yang ngejaga, baru si Hadi tidur. Udahlah, akhirnya
Dua temennya tidur, dan Hadi ini ngejaga di gubuk itu sendirian. Karena gubuk ini tuh pengap banget dan kecil banget, ditambah minim penerangan juga. Jadi tuh si Hadi cuma bisa ngintip-ngintip dari sela-sela kayu buat ngeliat keadaan di luar gimana, dan itu pun gelap juga Nat, nggak kelihatan juga gitu. Nah pas si Hadi ini pelan-pelan lagi ngintip, dari arah belakang dia, dari arah belakang gubuk, Hadi tuh denger kayak ada suara bruk, 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 gerabak gerubuk gitulah. Ya kaget lah si Hadi kan. Dia langsung tuh jalan ke belakang buat ngintip, dari dalam gubuk juga tetap. Dia ngintip lah keluar dari sela-sela kayu itu. Pas dia ngeliat, ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Nah pas dia lagi ngintip dari bagian belakang itu, tiba-tiba dari tempat awal dia ngintip itu, dia denger ada suara gerabak gerubuk lagi di tempat awal dia ngintip. Di bagian depan berarti ini? Iya, di bagian depan kayak gitu lagi. Ya karena dia panik, dia langsung buru-buru juga tuh ngecek lagi, balik lagi ke arah sana. Ngintip lagi lah dia. Nah pas dia lagi ngintip, tiba-tiba tuh dia ngelihat jelas banget Nat.